Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beranda, kembali lagi dengan saya Jessica Hairunisa di Beranda Ikatan Notaris Indonesia Binjai. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah notaris senior dan juga dosen di Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, serta Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Binjai. Mari kita sambut ibu kita yang cantik, Ibu Nova Sri Bulan Nasution, SHSPN MKN. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Jess. Alhamdulillah sehat. Jessica sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Cantik sekali Ibu hari ini. Terima kasih, alhamdulillah dibilang cantik. Iya. Sobat Beranda juga pasti bilang Ibu cantik. Hai Sobat Beranda. Nah Bu, ini kita ada sedikit tes. Nah, tes itu ada di cuplikan. Yuk kita ajak Sobat Beranda untuk melihat cuplikan. Oke. Oke, deal ya Bu, minggu depan saya masuk di rumahnya. Selamat menempati rumah baru ya Pak. Semoga betah. 1,000 years later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, masuk Pak. Silakan duduk. Ada apa ya Pak? Begini Bu, sepertinya saya nggak melanjutin sewa rumahnya. Dikarenakan saya pindah kerja Bu. Barang-barang sudah saya angkati semua Bu. Saya tinggal kembalikan kunci rumahnya nih Bu. Oh gitu. Jadi Bapak nggak sewa lagi nih rumahnya? Enggak, Bu. Mau pindah tugas keluar kota. Benar. Oke lah, nggak apa-apa Pak. Semoga Bapak sukses di tempat yang baru ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa rumah jadi hancur begini? Atap bocor, dinding dicoret-coret. Lampu mati. Gak bener ini. Halo Pak. Ini gimana nih rumah saya bisa hancur begini Bapak buat? Atap saya bocor, dinding saya dicoret semua, listrik juga dimatiin PLN. Saya nggak mau tahu ya Pak, waktu Bapak sewa ini rumah saya dalam keadaan baik, nggak seperti ini keadaannya. Kenapa jadi begini? Saya nggak mau, pokoknya saya mau kembalikan rumah saya seperti Bapak waktu pertama kali nyewa rumah saya. Saya nggak mau tahu. Nah, ini dia Bu cuplikannya. Setelah kita lihat nih cuplikannya, bahwasannya kan Bu, ada nih orang atau Sobat Beranda yang masih melakukan sewa menyewa tapi dilakukan dengan kwitansi dan mungkin cenderung bisa jadi tidak meminimalisir kemungkinan apabila terjadi uang investasi. Kalau menurut Ibu gimana ya Bu? Ya, mungkin nanti saya bisa jelaskan sedikit mengenai perjanjian sewa menyewa. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin saya ingin menjelaskan dulu apa itu kwitansi sebenarnya. Tadi di cuplikan ya kita melihat bahwa antara kedua belah pihak telah ada kesepakatan untuk sewa menyewa dengan suatu kwitansi. Jadi kita harus tahu dulu kwitansi itu apa sebenarnya, fungsinya apa ya. Berarti intinya kita paham dulu ya Bu ya, Ya, apa itu kita kwitansi, paham dulu. terus itu fungsinya apa, baru kita coba. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa kwitansi itu sebenarnya adalah suatu surat atau dokumen yang menjadi bukti tentang adanya suatu transaksi pembayaran, ya, suatu transaksi pembayaran, di mana di transaksi itu memuat tentang tujuan daripada penggunaan kwitansi itu ya, tujuan dari penggunaan kwitansi, kemudian mengenai tempat dan harga ya atau berapa jumlah yang dibayarkan ya, itu kwitansi. Intinya jadi kita pahami dulu itu ya, Bu, ya? Jadi di situ tidak ada memuat hal-hal lain ya, hanya memuat tentang tujuannya ya. Kalau tadi sewa menyewa
tentunya tujuannya untuk pembayaran sewa. Sewa Itu yang menyewa. tertulis di dalam kwitansi. Intinya kwitansi itu ya Bu? Ya, itu kwitansi. Kemudian kita juga harus pahami apa itu sewa menyewa ya. Di pasal 1548 KUH Perdata itu ada pengaturan tentang sewa menyewa yang menyebut bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan memberikan kepada pihak lainnya suatu kenikmatan ya, untuk kenikmatan atas sesuatu barang ya, dalam hal ini tentunya rumah ya, dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disepakati oleh penerima atau yang pemilik ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada tiga yang harus kita perhatikan di dalam suatu perjanjian sewa menyewa, yaitu adanya klausula ya, ada 3 klausula yang harus kita pahami untuk membuat suatu sewa menyewa. Yang pertama adalah klausula tentang hak dan kewajiban, ya itu ya, hak dan kewajiban itu harus ada. Kemudian adanya jangka waktu. Dan yang paling penting tentunya harganya. Berarti kalau nggak ada harganya siapa? iya, betul, Bu. Nggak tahu kita berapa sewanya gitu ya. Jadi untuk memuat 3 klausula ini tentunya kan kita perlu suatu perjanjian tertulis ya, suatu perjanjian tertulis ya. Di dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1994 itu sewa menyewa itu harus itu ada diatur ya, mengenai bentuk sewa menyewa harus dibuat di dalam suatu perjanjian tertulis, baik secara otentik maupun secara di bawah tangan. Oke. Ya, Jadi Bu, itu. sewa menyewa itu bisa kita buat dalam 2 bentuk. Iya. Baik dia otentik maupun di bawah tangan. Iya. Itu bagaimana ya Bu? Yang otentik ataupun yang di bawah tangan? Oh, oke. Jadi berarti apa itu otentik? Apa itu Ya, otentik? tentunya ya. Apa itu yang di bawah tangan? Iya, benar. Ya. Akte autentik itu adalah suatu bukti yang sempurna ya, tentang apa yang dibuat di hadapan ataupun di dalamnya, apa yang isi dari perjanjian itu ya, yang merupakan alat bukti yang kuat dan cukup bagi kedua belah pihak untuk ataupun tentang apa yang diperjanjikan. Tentunya isi akte ini dianggap tidak bisa dibantah kebenarannya kecuali dapat dibuktikan oleh pihak yang menyangkal ya. Untuk membuktikan itu tentunya kan tadi ada aktenya, ya. Betul. Di mana akte itu siapa yang buat? Ya, akte itu harus dibuat di hadapan seorang pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu yang kita kenal notaris. Ya itulah ininya kita ya. Kemudian kalau yang di bawah tangan itu mungkin itu hanya perjanjian antara kedua belah pihak ya. Itu Antara kalau di bawah tangan tidak perlu di hadapan notaris berarti tidak perlu di hadapan notaris, tapi boleh juga di hadapan notaris untuk penandatanganan ya. Jadi nanti fungsi notaris di situ adalah untuk mengesahkan tanda tangan dari para pihak tersebut. Jadi kalau ada penyangkalan tidak benar saya pernah tanda tangan, sudah ada pengesahan tanda tangannya oleh notaris ya. Jadi perjanjian di bawah tangan itu apabila terjadi perselisihan tentang isi daripada perjanjian itu, maka untuk penyelesaiannya itu harus atas perintah hakim dilakukan di hadapan pengadilan. Itu kira-kira ringkasnya ya. Jadi bagi masyarakat di luar sana kalau mau buat sewa menyewa atau akan melakukan sewa menyewa, buatlah dengan suatu perjanjian tertulis ya, jangan pakai kwitansi. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang ini ya, akhirnya nanti timbul seperti tadi. bingung ya Bu ya, bingung sendiri ya. Nah Sobat Mungkin Beranda, itu.
Jadi dari apa yang dipaparkan oleh Ibu cukup jelas, dan Sobat Beranda juga pasti tahu nih apa itu sekarang surat di bawah tangan ataupun surat yang otentik. Seperti case-nya yang tadi kan, kita tuh buat sewa menyewa tapi menggunakan kwitansi. Ya. Nah ternyata ada masalah ya kan Bu? Ya, Kita susah dong mau gimana Gimana membuktikannya? Karena dia cuma pakai kwitansi dan itu tidak meminimalisir kalau misalnya ada uang prestasi. Nah kalau dia otentik, paling tidak kita dapat meminimalisir kalau perjanjian sewa menyewa tersebut ternyata ada masalah dan meminimalisir kemungkinan kerugian. Ya, kerugian daripada pihak itu ya. Alhamdulillah udah sepakat dengan kita Pak. Kapan kira-kira pembayarannya? Masalah gampang itu Pak, tinggal saya transfer aja dari handphone. Bentar Pak ya. Ya, ditunggu. Coba dilihat handphonenya Pak, sudah saya transfer. Kalau sudah masuk. Oke Pak, udah masuk. Berarti ini udah sah. Ini suratnya, ini kwitansi. Nah, dan ini kunci rumah. Oke Pak. Berarti kita sudah sepakat Pak ya. Oke, deal ya Pak. 1 month later. Nakku, oh Nakku. Ya Pak. Coba Fitri tanyakan surat tanah kita ini ke BPN. Bapak mau balik nama surat tanah kita ini. Mumpung lagi ada di Bapak ini. Oh, oke Pak. Nanti kita tanyakan dulu ke BPN ya Pak. 2 hours later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Nakku? Pak, tadi udah kita tanyakan ke BPN. Surat tanahnya nggak bisa diganti ke atas nama Bapak. Kenapa pula nggak bisa? Sudah kita bayar lunas, sudah milik kita loh itu. Nah, itulah katanya harus ke PPAT dulu. Terus itu ada pajak-pajaknya Pak. Ada pajak penjual, ada pajak pembeli, baru bisa diganti ke atas nama Bapak. Alamak ya. Dari cuplikan tersebut Bu, kita dapat satu case lagi nih Bu. Ternyata di kalangan Sobat Beranda masih ada nih yang nggak ngerti cara peralihan atau jual beli, sehingga masih ada nih yang melakukan jual beli hanya melakukan kwitansi. Contoh seperti yang tadi ya Bu, bapaknya itu banyak, apalagi di tempat kita yang daerah ya kan, banyak yang seperti itu. Iya kan Bu, bapaknya buat jual beli nih Bu pakai kwitansi, atau mungkin ada yang hutang piutang pakai kwitansi, tapi dia menganggap itu peralihan kan Bu. Sedangkan ketika mau kita mohonkan ke BPN itu nggak bisa. Iya, benar. Jadi itu gimana ya Bu ya kira-kira? Ya, untuk ini kita kembali lagi ke pengertian kwitansi tadi. Pengertian kwitansi di awal tadi. ya, Bu, yang di awal kan sudah saya jelaskan bahwa kwitansi itu hanya surat atau dokumen bukti tentang adanya transaksi pembayaran. Hanya transaksi pembayaran. Bukan peralihan, bukan peralihan yang memuat tentang tujuan dari pembayaran itu, kemudian waktunya dan tempatnya. Jadi tidak ada klausula ataupun perjanjian apapun di situ, hanya pembayaran. Nggak bisa sebagai dasar. Nggak bisa sebagai dasar untuk peralihan hak. Kita bisa lihat juga di pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 97 itu tentang pendaftaran tanah ya. Itu PP 24 tahun 97 itu tentang pendaftaran tanah. Disebut di situ bahwa peralihan hak atas tanah itu baik itu melalui jual beli, hibah, tukar menukar, itu kecuali yang lelang ya, yang lelang itu harus atas tanah ya, ataupun satuan rumah susun itu harus dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi gitu. Berarti case yang tadi udah salah besar ya Bu ya, harusnya dia berhadapan ke pejabat pembuat akta tanah. Jadi kalau terjadi yang demikian, mau balik nama ke BPN nggak bisa. Terpaksa lah kita harus cari lagi penjualnya Bu ya. Kalau nggak ditemukan gimana? Ini yang sering ya. Itu kasus ini sering kita hadapi ya, apalagi saya mungkin yang sudah lama
menjabat sebagai PPAT banyak di daerah-daerah ya, di daerah-daerah terutama banyak terjadi hal yang demikian. Kalau terjadi yang demikian, misalnya yang jual nggak mau tanda tangan lagi, ya, pembeli dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Kita bisa lihat juga itu sebagai gugatan dari yang pembeli atau pihak kedua sebagai gugatan dengan gugatan cedera janji. Itu kita bisa lihat di 1473 dan 1474 KUH Perdata gitu ya, Jess. Mungkin itu ya ringkasnya. Nah, Sobat Beranda, pasti Sobat Beranda udah mulai paham dan ya kan Bu, dari sekarang itu kita harus tahu dan harus ngerti apa itu perjanjian jual beli dan apa itu kwitansi, apa itu sewa menyewa, semuanya tuh kita harus paham dan itu harus berhadapan dengan siapa juga kita harus ngerti, ya kan Bu? Iya benar. Karena kalau case-nya peralihan tidak cukup dengan kwitansi, baik itu jual beli, hibah dan lain-lain. Begitu juga kalau sewa menyewa ya kan Bu. Nah sekarang Bu, kalau kita balik nih cerita masalah PPAT dan notaris, itu sebenarnya gimana Bu yang paling gampang, paling mudah supaya Sobat Beranda tuh ngerti bedanya PPAT dan notaris? Iya. Kalau kita bicara beda PPAT dan notaris, sebenarnya banyak orang yang tidak paham. Tidak paham. Ya, karena pada umumnya jabatan notaris itu juga melekat jabatan PPAT. Tapi harus kita pahami juga tidak semua notaris adalah PPAT ya. Dan juga tidak juga seorang PPAT otomatis notaris ya. Karena untuk menjadi seorang PPAT, notaris menjadi seorang PPAT ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Betul. Ya, untuk menjadi seorang PPAT. Demikian juga seorang PPAT untuk jadi notaris dia juga harus memenuhi syarat yang panjang itu ya, ya. Syarat yang sangat panjang. Apalagi sekarang butuh bertahun-tahun untuk jadi bisa notaris. Diangkat sebagai notaris ya. Di sini Jessica coba bantu simpulkan bahwasanya notaris dan PPAT itu memiliki job desk yang berbeda, namun bisa melekat di satu orang. Ya. Ibu. Iya. Ibu udah nonton belum podcast kita yang bulan lalu? Pastilah. Udah Ibu like? Yakin Ibu udah like? Yakin. Share, subscribe, tapi pasti Ibu belum komen. Iya, memang Kenapa saya Ibu belum komen. Setelah acara ini, Ibu wajib komen. Iya, siap saya. Mau komen kemarin, aduh saya terpukau dengan cantik-cantiknya. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sama seperti Ibu. Alhamdulillah. Namanya anak-anak Ibu. Iya. Jadi gini Bu, di podcast yang lalu kan kita ada jelasin sedikit mengenai bahwasanya ada salah satu surat kabar yang headline-nya mengenai notaris tidak menyetorkan uang BPHTB. Iya. Gimana ceritanya Bu, notaris tidak menyetorkan uang BPHTB? Nah, berarti kan di sini bukan kitanya, tapi mungkin masyarakat atau secara umum belum ngerti apa itu notaris dan apa itu BPHTB, sehingga penggunaan dan penempatan jabatan itu kalau kita paham itu salah, tapi secara umum bahkan jurnalis pun belum tahu kalau itu salah. Iya. Mungkin perlu sedikit saya jelasin. Sebenarnya hanya kesalahan atau kesilapan dari narasi saja. Sebenarnya hal ini antara notaris dan PPAT hampir tidak dapat kita pisahkan ya, karena pada umumnya itu tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa jabatan PPAT pada umumnya melekat pada seorang notaris ya, melekat pada seorang notaris, sehingga orang-orang di luar sana menganggap ya kalau PPAT itu sama saja dengan notaris ya kan, sama saja dengan notaris, padahal sebenarnya berbeda. Jadi mengenai masalah BPHTB itu sebenarnya adalah kewenangan seorang PPAT. Padahal menyetorkan uang BPHTB pun sebenarnya bukan tugas PPAT, itu kewajiban dari para pihak. Tapi biasanya
masyarakat atau orang-orang atau pihak-pihak itu kan nggak mau ribet. Maunya langsung ya kan Bu, Langsung. Udah Maunya semua beres ya, Bu, semua ya? beres. Udahlah notaris yang nyelesain, notaris lagi. Padahal itu kerjaannya PPAT. ya. Jadi perlu kita luruskan bahwa apa sebenarnya tugas dan wewenang notaris dan apa sebenarnya tugas dan wewenang PPAT. PPAT. Inti. Di ini kemarin pun juga sebenarnya Udah secara tidak langsung udah dijelaskan. sudah secara tidak langsung sudah dijelaskan ya di pasal 1 ayat 1 dari UU JN sudah diatur mengenai kewenangan atau apa itu notaris dan kewenangannya itu juga sudah diatur di pasal 15-nya ya. Kemudian kalau untuk PPAT itu kan diatur di pasal 1 ayat 1 PP 24 tahun 2016 tentang perubahan dari PP 37 tahun 98 ya. Itu tentang peraturan jabatan PPAT. Itu mungkin sekilas yang dapat saya jelaskan ya Jess. Iya, Bu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit ya, walaupun tidak banyak, mungkin sedikit masukan buat sobat beranda Paling di tidak luar Bu, sana. Sobat ya. Beranda udah tahu sedikit banyak mengenai job desk masing-masing di antara notaris dan PPAT, apa itu job desk PPAT, apa itu job desk notaris, sehingga mana tahu nih ada jurnalis lagi yang mau nulis nih kabar PPAT berhasil, kita jelas nih berhasil apa, atau notaris berhasil apa, penempatannya sesuai. Iya. Kemarin kan ada nih Sobat Beranda yang Iya. komen di kolom komentar channel Beranda Robincat TV. Tapi Bu, pertanyaannya itu dari Ed Roses mengenai bagaimana mengetahui kalau notaris itu gadungan atau tidak. Gimana Bu? Inilah. Membuktikan kalau ada notaris yang gadungan atau tidak. Mungkin di daerah kita mungkin nggak ada ya Bu ya. Tapi nggak tahu Ya, Kalau menurut Ibu gimana Ya, membuktikannya? memang akhir-akhir ini banyak kita lihat berita-berita tentang adanya notaris gadungan ya, notaris gadungan. Tapi kayaknya kalau di tempat kita belum ada lah yang seperti itu ya kan. Tapi untuk mengetahui apakah notaris itu benar-benar seorang notaris ataupun notaris gadungan, mungkin itu kita bisa tanyakan ke asosiasi ya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Di daerah-daerah ada Pengda masing-masing. Iya, benar sekali, Di Bu. setiap Pengda itu ada data ya Bu. dari notaris yang bertugas ataupun yang berkedudukan di daerah tersebut. Jadi kalau Sobat Beranda mau pakai notaris misalnya, lihat plangnya, ya kan? Kalau ragu-ragu, datang aja ke sekretariat dari Pengda, tanyakan apakah ini benar notaris, atau boleh juga melalui majelis pengawas notaris ya, yang untuk di Sumatera Utara semua sekretariatnya berada di kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jalan Putri Hijau. Mungkin dari situ bisa kita cek apakah notaris tersebut benar-benar seorang notaris atau notaris bodong. Ya, itu mungkin. Berarti intinya bisa ditanya Ya. atau butuh informasi lebih jelas notaris itu ternyata beneran notaris atau mungkin tidak benar-benar notaris, bisa datang langsung ke sekretariat Pengda atau sekretariat majelis pengawas daerah ya. Mungkin kalau nggak tahu di mana sekretariat Pengda, itu datangi aja notarisnya. Iya, benar. Datangi notarisnya, tanya di mana sekretariat Pengda. Kalau dia nggak tahu, bisa dicurigai. Bisa jadi, Bu. Dia notaris Tapi bodong. kayaknya Masa dia nggak tahu tapi kayaknya sekretariat jarang, Pengdanya di mana? Jarang, Karena benar. dia berada di bawah naungan Pengda itu mungkin. Jadi sudah jelas ya Sobat Beranda, ataupun apapun itu mengenai notaris, siapa notarisnya,
atau di mana notarisnya bisa kita lihat langsung ke majelis pengawas ya kan Bu, ataupun langsung ke Pemda masing-masing daerah untuk mengetahui benar atau tidaknya dia seorang notaris. Ya. Jadi sudah jelas ya kan Bu? Ya. Ibu terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di beranda kita ini. Ibu jangan lupa untuk di like juga. Siap. Dan untuk komen yang kemarin, Ibu janji loh mau komen. Ya, terima kasih juga saya udah diundang kemari. Suatu kehormatan bagi saya bisa bincang-bincang di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tapi Ibu jangan jera ya Bu untuk datang lagi kemari. Siap. Kita telah sampai di penghujung bincang-bincang kita. Apabila nih ada sobat beranda yang mau tanya-tanya mengenai soal notaris ataupun PPAT, bisa komen di kolom komentar kita. Dan insya Allah kita akan datang lagi dengan tema dan bintang tamu yang spesial berikutnya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. It's a wrap.